صل على محمد. Tetap waspada dan hati-hati ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberi kekuatan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir hayat kita bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah di dunia, mendapatkan maghfirah dari Allah, besok kelak di yaumil kiamah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal mukarramin katsiran nawali ya hasanan fi ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu tanazzaha an qawli wa fi'lihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilun liqa
qalbi inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa habli bihi fakhan wa ilma wa hikmatan wa anisi ya Rabbi bil qabli wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa ala man birrahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar yammi wa zallati a'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Surah At-Taubah 73. A'udzu billahi minan nar. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa huwa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlihi fa iyyatubu yaku khairan lakum wa iyyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffar, berjihadlah engkau untuk memerangi kekafiran, memerangi orang-orang kafir, wal munafikina, dan berjihadlah engkau untuk memerangi orang-orang munafik. Waghlud alaihim, dan tegaslah engkau kepada mereka, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Wa ma'wahum jahannam, dan ingat bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik kelak tempatnya mereka adalah di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Jadi ini peringatan keras, tegas dari Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, bahwa kelak mereka akan ditempatkan di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, pemeluk agama Islam, kita sebaliknya
Jangan sampai ada jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemunafikan berada di dalam dada kita. Jangan sampai kita di hadapan manusia kita seolah-olah beriman, namun di dalam hati kita kafir nyatanya. Itulah orang-orang munafik. Kulitnya beragama Islam, kulitnya Islam, kulitnya Muslim, namun hatinya kafir. Itulah orang-orang munafik. Mudah kalau hanya kulitnya, mudah untuk bisa kita tiru. Berpakaian yang rapi, menutup aurat, sudah melambangkan Islami. Namun masalah hati, masalah keimanan, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Tuhannya. Diperingatkan oleh Allah melalui kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai kanjeng Nabi, jahidil kufar, perangilah orang-orang kafir. Ini perintah untuk memerangi orang-orang kafir, bukan ujuk-ujuk suruh perangi langsung, namun telah diberi kesempatan yang luar biasa. Setelah Futul Mekah diberi kesempatan 40 hari atau 4 bulan untuk mereka hidup bebas, merenung, berpikir apakah mereka tetap dalam kekafirannya ataukah mereka bertaubat kemudian masuk ke dalam Islam. Kanjeng Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah karena kanjeng Nabi Muhammad mengajak berdakwah untuk menuju tauhid, untuk menuju la ilaha illallah. Namun kanjeng Nabi Muhammad bukan malah ditanggapi dengan baik, namun sebaliknya kanjeng Nabi Muhammad terusir dari kotanya sendiri, dari kota kelahirannya sendiri, dari kampung halamannya sendiri, karena kanjeng Nabi Muhammad mendakwahkan la ilaha illallah. Setelah kanjeng Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, beserta umat Islam sudah mempunyai kejayaan, sudah mempunyai kekuatan, kembali kanjeng Nabi Muhammad untuk membebaskan kota Mekah dari kekafiran, dari kemusyrikan, dan juga dari kemunafikan. Waghlud alaihim, tegaslah kepada mereka, jangan dikasih hati lagi, jangan diberi kepercayaan lagi, jangan diberi amanah lagi, karena orang-orang munafik, orang-orang kafir ini pastinya mereka akan tetap berkhianat, mereka akan tetap ingkar janji, mereka akan tetap mendustai kebenaran yang ada. Itulah jiwa-jiwa munafik, itulah jiwa-jiwanya orang kafir, ya. Orang munafik ini kulitnya tok Islam. Orang munafik ini kulitnya tok dia ngaku-ngaku Muslim, namun hatinya tidak ada keimanan, hatinya kafir, hatinya kufur, keluar dari Islam. Waghlud alaihim, tegaslah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad terhadap mereka, tegas dengan syariat-syariat yang ada, dan peringatkan mereka wa ma'wahum jahannam, bahwa mereka kelak orang-orang kafir, orang-orang munafik akan ditempatkan di neraka Jahannam. Wa bi'sal masir,
dan neraka jahanam ini adalah seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya tempat untuk kembali. Semoga kita tatkala kita kembali ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan bisa melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, dia dapat melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahlifuna billah ma qalu. Yahlifuna billah, bersumpah mereka orang-orang kafir, bersumpah mereka orang-orang munafik, billahi, wallahi, tallahi, bersumpahnya dengan sumpah qasam. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongannya, untuk menutupi kekafirannya, untuk menutupi keingkarannya, untuk menutupi kemunafikannya. Sumpah mereka billahi, wallahi, tallahi, ma qalu, bahwasanya mereka tidak berkata yang menyakiti kanjeng Nabi. Walaqad qalu, dan sesungguh-sungguhnya qalu, mereka berkata kalimatal kufri. Kenyataannya mereka berkata kalimatal kufri, kalimat kekafiran, keluar dari iman. Wa kafaru, dan mereka kafir. Orang-orang munafik ini kafir ba'da islamihim, setelah mereka memeluk agama Islam. Kalau kafir setelah memeluk agama Islam namanya murtad, ya. Wahammu bima lam yanalu. Wahammu, mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan, mereka punya tujuan, bima lam yanalu, akan tetapi mereka tidak bisa mencapainya. Orang munafik ini kayak bunglon. Tahu bunglon? Hinggap ke kayu, warnanya mirip kayu. Hinggap ke daun, warnanya mirip daun. Itu bunglon. Selama ada kepentingan keduniaan, membawa keuntungan keduniaan, apapun oleh orang munafik ini akan dikerjakan. Selama dia di kelompoknya orang-orang Islam, kelompoknya orang-orang Muslim, menguntungkan baginya, dia tetap akan duduk bersama yang menguntungkan dirinya. Namun apabila kelompok orang Muslim ini sudah tidak bisa memberikan keuntungan kepada dirinya, maka dia dengan jelas akan meninggalkan kelompok orang Muslim ini, menuju pada kelompoknya orang-orang kafir yang lebih menguntungkan pada dirinya. Namun apa yang terjadi? Wahammu bima lam yanal. Cita-cita mereka, keinginannya mereka, maksud dan tujuannya mereka tidak akan pernah tercapai. Gak bisa hidup bahagia dengan kemunafikan, tidak bisa. Pasti pura-pura, sama seperti mereka pura-pura masuk Islam, ya. Pura-pura Islam, pura-pura Muslim, namun di dalam hatinya kafir. Tidak bisa. Di dunia hasanah tidak bisa. Karena yang mereka lakukan hanyalah kepura-puraan. Loh, kelihatannya mereka bahagia, hanya pura-pura. Tuhannya aja dibohongi kok.
apalagi cuma hambanya. Pura-pura mereka. Jadi nggak ada ceritanya bahwa orang munafik ini bahagia, tidak ada. Pura-pura bahagia benar. Namun kalau bahagia tidak akan pernah tercapai. Walaupun mereka kaya raya, namun kebahagiaan tidak pernah tercapai. Karena bahagia itu urusan hati. Sedangkan hati itu berkaitan dengan iman. Orang munafik di dalam hatinya tidak ada sedikit pun keimanan. Na'udzubillah. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menghina, tidaklah mereka mengeluh, illa kecuali an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi, kecuali karena dicukupkan mereka oleh Allah, dicukupkan mereka oleh Rasulullah min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Jadi tak kala pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang, tak kala Rasulullah SAW membaginya secara adil, ada satu orang yang menyuruh Rasulullah berbuat adil. Inilah pertama kali orang munafik yang ditampakkan oleh Allah melalui Rasulullah. Siapa namanya? Siapa namanya? Orang munafik pertama kali. Siapa namanya? Loh, enggak tahu. Siapa namanya? Lupa. Aku enggak ditulis. Orang munafik pertama kali yang mengatakan, "Iqtilu ya Rasulullah." Berbuat adillah engkau wahai Rasulullah. Terus Rasulullah wailak. Lupa. Siapa namanya? Wa ma naqamu, dan orang-orang munafik ini tidak pernah menghina, cerewet, illa an aghnahumullah, kecuali tak kala dia dicukupkan oleh Allah, dicukupkan oleh Rasulullah min fadli, dari karunia-Nya. Kurang piye, sudah dikasih karunia, sudah dikasih rezeki, si pancet ae mengeluh, pancet ae gumam, gremeng, kurang syukurnya. Dikasih kekayaan oleh Allah, tetap ae gremeng, tetap ae gremeng, kurang. Inilah jiwa-jiwa munafik. Hati-hati, bukan karena cuma dia nggak dikasih karunia, tidak dikasih harta, bukan. Dicukupkan hartanya, dicukupkan karunianya oleh Allah, oleh Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Tetap mereka wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, tetap gremeng, tidak bersyukur. Ya. Padahal syaratnya bahagia harus pandai-pandai bersyukur. Kalau ingin dibahagiakan hidupnya oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Gimana orang munafik ini bisa bahagia kalau dia setiap dikasih fadilah oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, mereka gremeng, mereka tidak pandai
bersyukur. Akhirnya kalau orang tidak pandai bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang tidak pandai bersyukur, maka Allah akan mengazabnya. Disebabkan apa? Karena perbuatannya sendiri. Ya. Fa iyatubu, maka jikalau mereka bertaubat, ini loh Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Fa iyatubu, maka jikalau mereka bertaubat, mereka, yaku khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, temenan, bukan pura-pura. Ya. Allah itu maha baik, bukan pura-pura baik. Makanya kita sebagai hambanya, kalau berbuat baik jangan pura-pura. Ya. Berbuat baiklah sungguhan dari dalam hati kita. Ya. Wa yatawallau, dan apabila mereka tetap menolak, tidak mau bertaubat, yu'adzibhumullah, baru Allah menghadap mereka. Yu'adzibhumullah, menghadap mereka siapa Allah, adzaban alima, dengan azab yang amat pedih. Fid dunya, hati-hati, Allah bukan hanya menghadap besok di yaumil qiyamah di neraka jahanam, bukan. Namun azaban alima, azabnya Allah yang amat pedih ini fid dunya, di dunia sudah diberikan. Wal akhirati, dan juga besok di yaumil akhir mereka juga akan diazab di neraka jahanam. Di dunia diazab, di akhirat diazab. Di dunia tidak pernah bahagia, di akhirat apalagi. Ya. Wa ma lahum fil ardi, dan tidak layak menjadi milik mereka fil ardi, di atas dunia ini, min waliyin, dari seorang penolong, wala nasirin, dari seorang pelindung, wala nasirin, dari seorang penolong. Jadi nggak ada layak bagi orang-orang yang munafik ini pelindung dan penolong. Nggak ada yang bisa. Allah juga nggak mau jadi pelindungnya mereka. Allah tidak mau menjadi penolongnya orang-orang munafik. Kita juga harusnya seperti itu. Jangan melindungi orang-orang munafik, jangan menolong orang-orang munafik. Ya, tetap kita harus jaga jarak, harus jaga jarak. Ya, harus tetap waspada dan hati-hati terhadap orang-orang munafik. Dilihat dari apanya? Dilihat dari ayatnya, dilihat dari tanda-tandanya. Kalau dia sudah sering berdusta, kita harus tetap berhati-hati, walaupun kita nggak boleh menuduhnya. Ya, menuduh orang munafik tidak boleh. Namun kalau sudah ada tanda-tandanya, dia sering berbohong, dia sering ingkar janji, dia sering berkhianat, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Ya, hati-hati. Azabnya Allah itu bukan hanya di akhirat, di dunia sudah diturunkan oleh Allah. Makanya dunia ini adalah cerminan akhirat. Ya, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Ya, cari sangu itu di dunia, kalau sudah di kuburan tidak bisa. Ya. Ad-dunya masra'atul akhirah. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, ladang amalnya akhirat. Kalau kita bercocok tanam di dunia, bertani di dunia, kita akan panennya di akhirat. Ya. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kebaikannya, berlomba-lombalah dalam kebaikannya. Kapan itu? Ya waktu kita di dunia. Ya.
Kalau sudah di alam kubur sudah tidak bisa. Apalagi di akhirat ya nggak bisa. Ya. Akhirat itu adalah cerminan dari di dunia. Kalau kita di dunianya api, di akhirat api. Kalau kita di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Ya. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bercocok tanam untuk kita panen kelak di akhirat. Ya. Makanya dunia ini cerminan akhirat. Makanya oleh Allah, kalau azab di dunia pasti juga ada surganya di dunia. Ya. Kalau neraka dunia pasti juga ada surganya. Orang-orang munafik neraka di dunia. Orang-orang munafik neraka jahanam di akhirat. Makanya hati-hati, tetap waspada dan hati-hati, tetap jaga hati, jangan mudah untuk membenci. Ya. Nggak boleh. Kalau ada orang ada tanda-tanda kemunafikan kemudian kita benci, tidak boleh. Namun kita harus tetap waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita kena tipu lagi. Ya. Karena orang munafik ini pandai dalam berkata-kata, manis dalam bibirnya, namun sayangnya tidak sama dalam hatinya. Bibirnya manis, tatkala orang berkata mudah percaya. Ya. Namun tatkala berjanji sering ingkar. Ya. Tatkala diberi amanah selalu hianat. Hati-hati. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa kemunafikan. Karena orang munafik itu tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah di dunia itu. Pasti akan ruwet hidupnya itu. Walaupun dia bergelimangan harta, namun hartanya itu akan menjadi azab di dunia maupun besok kelak di yaumil qiyamah. Makanya hati-hati. Makanya orang-orang munafik ini menjadi keraknya api neraka jahanam. Jadi intipnya neraka jahanam karena telah menipu dia, telah berbohong dia. Orang muslim ditipu. Ternyata di dalam hatinya tidak ada keimanan belas, ya. Hanya kepentingan dunia. Yang penting dia untung dunianya. Siapapun temannya tetap dia temani. Selama dalam komunitas orang Islam dia diuntungkan dari segi dunia, dia tetap berteman dengan komunitas orang-orang muslim. Namun apabila sebaliknya sudah tidak bisa memberi keuntungan dalam hal keduniaan, dengan tegas mereka akan keluar dari komunitas muslim, menjadi pengkhianat. Sudah jiwa-jiwanya jiwa-jiwa pengkhianat, manclok sana manclok sini, ya. Seperti bunglon, ya. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita lain di mulut, lain di hati. Kalau itu terjadi, itu namanya munafik, ya. Ada yang hafal lagunya munafik? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak lagunya orang munafik ini? Lain di mulut, lain di hati. Itu munafik namanya. Ibu-ibunya kita hafal. Tatkala berkata dia berdusta, ya. Tatkala berjanji dia ingkari. Tatkala diberi amanah mereka hianat. Itulah tanda-tandanya bahwa orang itu terjangkiti jiwa-jiwa munafik, ya. Kalau tiga-tiganya ada, dusta iya, ingkar iya, hianat iya, plak wis, sempurna kemunafikan. Namun
Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad tetap kita tidak boleh menuduh orang lain munafik. Namun kita diperbolehkan hanya waspada dan hati-hatinya. Tetap waspada dan hati-hatinya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberi kekuatan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir hayat kita bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah di dunia, mendapatkan maghfirah dari Allah, besok kelak di yaumil kiamah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.